Kamu di apa? Di sini, makan di sini. Nah, iya, di sini juga. Enggak ini. Betapa bahagianya menjadi mereka yang di umurnya sekarang ini mereka bisa menghabiskan waktunya di sekolah. Sedangkan aku beli buku saja tidak sanggup, apalagi bersekolah. Konyol sekali. Tetapi apakah aku masih bisa menjadi seperti mereka? Apa aku bisa? Inikah diriku sudah hampir 16 tahun, namun masih dalam keadaan miris seperti ini. Dengan baju yang tidak karuan, wajah yang kusam, dan bau badan yang tidak satu orang pun mau berteman dan mendekati aku. Seharusnya di umurku sekarang ini, aku berpakaian putih, memakai celana biru, memangkul sebuah tas, dan memakai sepatu yang bagus. Sudah tidak bisa bersekolah, ditinggal ibu pergi, dan sekarang nasibku hanya sebagai seorang pemulung. Apakah tidak ada orang di luar sana yang memedulikan kehidupanku yang miris seperti ini? Mengapa semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri? Bahkan tak banyak orang mencaci makiku dengan kata-kata yang kasar dan mengatakan bahwa aku hanya sampah masyarakat saja. Mengapa dunia terasa tak adil bagiku? Semuanya tak pernah memedulikanku. Aku hanya sendiri dalam kegelapan. Aku terkerung. Aku dicekam dan aku dikekang. Aku takut sebias cahaya menariku, bermain-main di atas kepala dan memaksaku untuk masuk ke dalam dunia entah berantah itu. Di tengah keramaian kota metropolitan selalu kesepian. Hidup di gubuk tua tak layak tinggal ini. Inikah yang dinamakan hidup? Egois. Dunia ini memaksa aku untuk bekerja. Padahal seharusnya orang seusiaku hanyalah menuntut ilmu untuk menggapai cita-cita. Tetapi aku hanya seorang anak pemulung yang kesehariannya berada di tumpukan sampah. Ya, tapi apa daya, memang inilah kehidupanku saat ini. Apa kalian tahu? Banyak anak sekolah yang lewat di depanku, bahkan depanmu. Yang seharusnya jam seperti ini sekolah, malah hanya berjalan-jalan. Bukankah mereka seharusnya di saat seperti ini menuntut ilmu di gedung besar itu? Namun, mengapa mereka hanya berjalan-jalan tertawa seakan mereka tidak memiliki beban? Sakit hati ini, sakit, miris. Tentu saja miris hati ini. Melihat generasi penerus bangsa yang seperti itu, mereka memiliki semuanya dibandingkan denganku yang hidup tanpa pendidikan, hidup tanpa harta warisan, hidup tanpa mengetahui apakah aku bisa makan atau minum. Aku heran kepada mereka yang diberikan nasib lebih beruntung dariku.
Kadang ku berpikir, bagaimana tidak? Sekarang banyak wakil-wakil rakyat yang meraung mengubar janji tak pasti. Korupsi di mana-mana. Ya, memang sepatasnya itu terjadi. Mengingat banyak anak bangsa yang moralnya merosot. Bagaimana mungkin jika orang-orang penerus bangsa seperti itu bisa membangun negeri yang indah itu? Walaupun aku mungkin tidak bisa menjadi pemimpin di negara ini, setidaknya aku memiliki semangat dan hati yang tulus untuk membangun negeri, walaupun hanyalah angan. Terakhir, ayahku pernah berkata kepadaku, "Nak, sekarang kamu sudah menginjak dunia baru, dunia para remaja. Akan banyak hal yang kamu temui. Ini di mana kamu untuk menentukan masa depanmu. Walaupun kamu tidak sekolah dan tidak bisa bergaul dengan anak-anak remaja yang lain, namun jika hati dan sifatmu tulus untuk meraih cita-citamu, kau bisa mencapainya." Lalu aku menjawab seperti ini, "Tapi apakah aku mampu untuk meraih cita-citaku? Apakah ayah yakin bahwa aku masih bisa meraih cita-citaku dengan bermodal hati yang tulus?" Nah, percayalah, meskipun saat ini kamu hanya seorang anak pemulung, tetapi ayah yakin suatu hari nanti kamu akan jadi orang yang sukses, nak. Begitu ucapnya. Iya, begitu kata ayahku. Tetapi, akankah cita-citaku bisa tercapai, Tuhan? Aku masih labil. Terkadang aku berpikir, apakah jiwaku harus terus melayang di tengah kelamnya dunia, mengadu nasib sendiri yang tidak tahu di mana ibuku berada? Tidak, aku yakin aku pasti bisa menggapai cita-citaku dan segera bertemu dengan ibuku, walau aku tak tahu kapan itu bisa terjadi. Dan asal kalian tahu, orang-orang sepertiku juga berhak memiliki mimpi. Mereka adalah generasi penerus bangsa juga. Bukan hanya kalian, orang-orang dari golongan tinggi yang malah semena-mena mencela kami. Camkan itu baik-baik.